Salam, selamat pagi buat kita semua. GPKP Runggun Bandung Barat, begitu juga Perpulungan Purwakarta. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama dipandu oleh song leader dan organis. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami majelis mengucapkan selamat, salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kepada saudara-saudari kami yang baru pertama kali melakukan ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita persekutuan kita hari ini. Mengawali kebaktian ini, mari kita mendengarkan warta jemaat tentang kegiatan pelayanan gereja yang telah dilaksanakan dan berita-berita penting tentang kehidupan jemaat serta rencana pelayanan gereja 1 minggu ke depan ini. Warta jemaat sudah kami sharekan, dan begitu juga ada yang penegasan
Di dalam Warta Jemaat poin nomor 6, nomor 1, musyawarah warga Sidi dilaksanakan pada hari Minggu ini tanggal 25 Juli 2021 jam 10.15 WIB melalui Zoom. Poin nomor 7, Diakonia Bandung Barat. Sakit opname Putri Sion Buru Ginting, anak pertua emeritus Bapak Namo Ginting diisolasi mandiri di rumah. Begitu juga Nomi Bru Tarigan, anak pertua Bapak Nomi Ginting, isolasi di rumah. Aruna Purba, anak dari saudara Bapak Aruna Purba, isolasi mandiri di rumah. Hendra Ginting, anak saudara dari Bapak Lina Ginting, isolasi mandiri di rumah. Saudari kita Nande Ronald Surbakti, isolasi mandiri di rumah. Saudara kita Naras Bapak Emma Sembiring, diisolasi di rumah sakit Bidadari Stabat Langkat. Mari kita doakan saudara-saudara kita ini, maka di hari-hari ke depan ini dia dapat mendapat kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Sekarang kita kata pengantar, saudara-saudari, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu ini adalah Minggu Kemandirian GPKP. Melalui ibadah minggu ini diharap kita dapat merasa campur tangan Tuhan di dalam perjalanan gereja GPKP, Gereja Batak Karo Protestan sudah 80 tahun GPKP mandiri. Sebagai tanda kedewasaan gereja melaksanakan panggilan Tuhan, dalam hal ini gereja harus dapat memperbaharui diri agar lebih nyata memperbaharui kehidupan bangsa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar lebih dimampukan merasakan pernyataan Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari KJ nomor 240A ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di tabalai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Pendirian GBKP ini ada dalam nama Allah Bapa yang memelihara gereja, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang menuntun perjalanan gereja. Pertolongan kita adalah dari Allah Yahweh yang memberikan kehidupan kepada kita sekalian. Amin.
Berita tentang karya dan rencana Allah, invokasio. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Berdasarkan firman Allah ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 2. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus akan daku domba binal yang sesat untuk membela diriku di Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Berita tentang karya Allah dan gerejanya. Allah tengah mengaruniakan karunia yang berbeda-beda di antara kita jemaat. Karunia yang berbeda-beda itu seperti banyak organ dalam satu tubuh. Seluruh karunia itu diikat dalam satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Demikian dalam persekutuan jemaat dengan Kristus menjadikan gereja kokoh dalam memperjuangkan kebaikan bagi dunia. Marilah kita memuji Tuhan sebab perbuatannya yang besar, dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbang menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, apa dunia, terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Realita kehidupan jemaat dalam perjalanan gereja. Allah telah mengaruniakan karunia yang berbeda kepada kita jemaat, supaya kita semakin dimampukan melakukan kebaikan bagi dunia. Apakah kita sudah memakai karunia yang berbeda-beda itu untuk jadi berkat dan pemersatu jemaat di dalam Kristus? Saat teduh dimulai. Allah telah mengaruniakan segala yang baik kepada kita, supaya kita menjadi alat Tuhan untuk menopang pelayanan gerejanya. Apakah kita sudah menyerahkan diri dipakai Tuhan jadi saluran berkat untuk menata gerejanya? Saat teduh dimulai.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Aku mengaku ya Tuhan, belum melakukan yang terbaik dalam mempergunakan karunia yang Engkau berikan untuk kemuliaan namamu dan kebaikan gerejamu. Pelayanan gerejamu sering terhambat sebab aku kurang berhikmat. Ya Tuhan, ampunilah aku. Saat teduh dimulai. Mari kita mohon pengampunan dosa melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Besar sukacita Allah menyambut anak-anaknya mengaku dosa di hadapannya. Sebagai hamba Allah, aku menyatakan firman Allah kepada kamu yang mengaku dosa. Firman Tuhan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Kita bersukacita sebab dosa kita telah diampuni Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama ini diambil dari Daniel 1 ayat 17 sampai dengan 21, dibacakan secara tunggal. Daniel 1 ayat 17 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Quraisy. Demikian pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Engkau sudah melayakkan kami untuk bisa hadir dalam ibadah minggu kami. Tuhan, Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami, supaya ibadah kami pada minggu ini kami bisa lakukan dengan baik, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bisa kami mengerti dan bisa kami pakai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, perjanjian baru. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang sampai bagi kita saat ini. Shalom menjua-jua untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita 1 Yohanes. Kalau kita bisa belajar, kalau kita bisa melihat tulisan-tulisan Yohanes memang bagi kita itu membutuhkan pemahaman yang lebih, ya, pemahaman yang ekstra, karena Yohanes itu banyak sekali menulis kata-kata ataupun memakai bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak umum dan membutuhkan pendalaman yang lebih daripada kitab-kitab yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya tulisan-tulisan Yohanes, misalnya dalam kitab Wahyu, ya, kita bisa melihat ada banyak kata-kata yang membutuhkan pendalaman, ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh hati kita diisi oleh Roh Kudus, kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang sampai bagi kita itu akan memiliki kekuatan dan kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, termasuk pada minggu ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kai ati Tuhan si peseh naman banta. Ya, sehingga setiap firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kita bisa mendapat sesuatu yang baru. Ya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Walaupun ada banyak kata-kata filsafat, ya, perkembangan-perkembangan pada waktu teks ini ditulis, tapi kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu dengan segala situasi dan konteks yang berlaku dulu dan sekarang, firman Tuhan itu tetap bisa kita andalkan, tetap berlaku dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini dalam gereja kita GBKP itu dinamai dengan Minggu GBKP Jayo. Ya, Minggu GBKP Jayo. Minggu kemandirian gereja. Kalau dalam istilah, ya, perjabun kala Kristen kala karo, adi bagai sekala singgo rejabu, resada ia ibas jabuda. Ketika mereka sudah diberkati, ya, sudah dipasu-pasu, ngoka idungi adatna. Maka ia rapken, ia mandiri. Mereka itu mandiri. Mereka itu jayo. Meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan segala kenyamanan yang ada, meninggalkan semua perbuatan, kebiasaan, hal-hal yang biasanya mereka lakukan, itu berlanjut ataupun menuju kepada kemandirian. Mereka tidak lagi tergantung atas kebiasaan lama. Mereka tidak lagi tergantung atas perlakuan-perlakuan yang biasa mereka lakukan. Tapi mereka bisa berdiri sendiri di rumah tangga mereka. Mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa mencukupi, memenuhi hidup dalam rumah tangga mereka. Itulah arti daripada jayo, ya, mandiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja kita GBKP sudah 80 tahun kita itu mandiri, ya, jayo. Kita berdiri sendiri, dan kemandirian itu kita tunjukkan dalam 3 hal, yaitu kemandirian daya, ya, sumber daya. Gereja GBKP sudah memiliki, ya, 500-an pendeta. GBKP juga sudah memiliki, ya,
ratusan pertua diaken. GBKP juga sudah memiliki orang-orang jemaat, ya, mungkin ribuan, ya, runggun-runggun klasis. Kita sudah memiliki sumber daya yang banyak. Kita sudah mandiri di sana. Yang kedua adalah kemandirian itu ditunjukkan dengan kemandirian dana. Kalau seorang yang sudah jayo, itu diharapkan dia tidak akan pernah meminta lagi kepada orang tuanya. Mereka sudah mandiri dalam dana. Apa yang ada itu dicukupkan walaupun sebenarnya jauh dari kata cukup. Tapi itu juga dicukupkan. Mereka tidak lagi meminta ke sana kemari. Gereja GBKP secara dana sudah mandiri. Yang ketiga, kemandirian itu ditandai dengan kemandirian teologia. GBKP sudah memiliki teologi. Firman Tuhan kita aplikasikan dengan teologi yang cocok, dengan pas, yang mampu menjawab setiap pergumulan pertanyaan jemaat kita, jemaat Kalak Karo. Itu bisa kita lihat dalam teologi kita GBKP. Kita tidak lagi sekedar mencaplok teologi dunia barat, tapi kita mempertahankan teologi Calvinis yang kita aplikasikan sesuai dengan kebudayaan kita sebagai Kalak Karo. Inilah tiga hal inilah yang memperlihatkan bagaimana GBKP 80 tahun, bukan waktu yang singkat. Ya, bagaimana GBKP dari awal, ya, begitu bersemangat, begitu antusias untuk memandirikan dirinya walaupun di sana sini, ya, banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal yang harus kita perjuangkan, tapi puji Tuhan sampai hari ini GBKP tetap berdiri teguh walaupun ada saat-saat genting, ada saat-saat di mana GBKP ini harus tetap mempertahankan dirinya sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghubungkan teks kita dengan Minggu GBKP Jayo? Mungkin di antara kita semua, kita mungkin sudah pernah mengalami ataupun lagi mengalami yang namanya bosan. Ya, bosan, jenuh, tidak lagi bersemangat. Saya bisa perhatikan di awal-awal pandemi COVID-19, semua gereja-gereja lah hanya GBKP saja. Semua gereja-gereja berlomba-lomba bagaimana menghadirkan ibadah baik secara live streaming maupun sekarang ini sudah mulai diupayakan dengan Zoom, ya, supaya semua yang beribadah itu rasanya seperti kita bertemu, walaupun bertemu itu kita di Zoom. Ya. Di awal-awal itu kita semangat, ya, kita semangat semua, gereja semangat, petugas live streaming pun semangat. Petugas ibadah pun semangat, jemaat kita pun semangat untuk memberi komentar bagaimana supaya baik. Tetapi kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya kecewa. Ya, lah bagi ukur yang dilatar belakangi oleh rasa bosan, jenuh dan sebagainya. Ya, itu yang kita alami. 80 tahun GBKP Jayo, apakah semangat di awal masih sama dengan sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah semangat bergereja, kalau bahan PJJ kita, semangat kita untuk menjadi berkat bagi orang lain itu masih sama, itu masih menggebu-gebu. Ada keinginan kita untuk senantiasa terus-menerus menjadi berkat. Kemandirian kita itu
kita selalu usahakan dengan melakukan, dengan memperbaiki, dengan belajar. Ya, apakah semangat itu masih menggebu-gebu? Ya, itu yang dialami oleh jemaat yang menerima firman Tuhan dalam teks kita. Ya. Latar belakang jemaat pada waktu itu adalah kalau kita lihat, kalau jemaat bisa nanti ada waktu untuk memperhatikan teks ini. Sebenarnya tulisan ini bukan dalam situasi jemaat mula-mula. Ya, kalau jemaat mula-mula itu bisa kita lihat bagaimana antusias mereka. Bagaimana pengorbanan mereka. Supaya mereka benar-benar menjadi jemaat. Ya, jemaat awal, jemaat mula-mula. Tapi bisa kita perhatikan dari tulisan ini, kalau kita baca dari pasal 1, ini adalah jemaat yang sudah melewati fase jemaat mula-mula. Jadi situasi pada waktu itu adalah, kalau kita bisa perhatikan, jemaat pada waktu itu adalah jemaat yang setengah hati. Ya, jemaat yang dingin, yang redup, yang biasa-biasa saja. Ya, yang biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang perlu dikejar. Tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan, sesuatu yang perlu dilakukan. Ya. Situasi jemaat seperti inilah. Ya. Mari kita berkaca dengan jemaat kita. Apakah kita juga seperti ini sekarang? Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kami pun serayan kadang-kadang terbentur dengan situasi ini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau kami bisa berbagi cerita. Saat ini misalnya kita lihat di jemaat kita di Medan atau di Tanah Karo ya. Ada ungkapan beberapa jemaat begitu nanti selesai ya, kita tidak tahu kapan selesai pandemi ini. Begitu nanti selesai pandemi ini, salah satu tugas gereja yang paling yang perlu kita lakukan secara bersama-sama adalah kembali mengajak mereka, ya, kembali mengajak semua jemaat, karena saat ini banyak jemaat, ya, puji Tuhan lah Bandung Barat sama Purwakarta, ya, saya sangat berharap sekali tidak seperti ini. Mereka sudah terbiasa tidak ke gereja, mereka sudah terbiasa tidak PJJ pada hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Mereka sudah nyaman, ya. Walaupun mereka beribadah, tapi mereka beribadah sambil tidak mempersiapkan diri, sambil makan, sambil duduk, tutup video. Mereka sudah nyaman seperti itu. Bagaimana cara kita nanti mengembalikan semangat itu? Mereka sudah terbiasa. Kalau di awal, ya, kalau kita perhatikan, khusus Bandung Barat. Kalau kita mau jujur, pertama dulu di bulan Maret 2020, pandemi ini sudah mulai membuat kita tidak lagi bisa berkumpul. Di awal-awal itu, bendahara runggun kita mengatakan keuangan kita tidak bermasalah. Ya, bahkan bendahara klasis kita pun mengatakan keuangan kita tidak bermasalah. Itu terjadi sampai November 2020. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena awal. Dan ibadah PJJ kita belum melalui Zoom. Ya, belum melalui live streaming, masih rekaman. Sehingga kita tidak tahu apakah mereka melakukan itu dengan sungguh, mereka beribadah dengan rekaman yang diberikan, duduk di sana, bersekutu di sana, ataukah hanya sekedar laporan. Ya, hanya sekedar laporan saja. Dulu misalnya seperti kami, itu kami berdua dewasa dan ada 2 anak. Kalau dalam ibadah PJJ itu pasti kami ikutkan anak-anak. Ya, kami ikutkan anak-anak. Karena sudah ada panduan untuk PJJ misalnya. Jadi laporan PJJ itu ada 4 orang. Tetapi begitu Zoom, anak-anak sudah tidak tahan dengan, kadang-kadang kita PJJ Zoom pun ya, atau PA bisa 2,5 jam atau 3 jam. Padahal coba kita bayangkan dengan menatap layar HP kita atau televisi kita itu tidak akan maksimal kalau lebih dari
1,5 jam ataupun 1 jam. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana semangat awal kita, ya, firman Tuhan. Kalau tema kita mengatakan bahwa tetap menjalankan firman Tuhan. Menjalankan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang terus menerus. Bukan di awal saja. Seperti teks kita ini. Keadaan dingin, keadaan suam-suam kuku, tidak bersemangat. Itu karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Ya. Ada beberapa hal yang terjadi saat itu. Kalau kita bisa perhatikan dalam teks kita, mari kita lihat apa yang melatar belakangi. Kenapa mereka tidak lagi bersemangat? Yang pertama itu adalah bisa kita saksikan. Jemaat pada waktu itu ketika mereka hidup dalam kekristenan, ya, terlalu besar, ya, tekanan ataupun tuntutan, ya, yang mereka terima sebagai anak-anak Tuhan. Dalam arti sederhananya adalah orang-orang Kristen pada saat itu memiliki tujuan ataupun gereja memberikan tujuan-tujuan yang berbeda dengan dunia ini. Salah satu yang paling mendasar adalah orang Kristen itu harus hidup kudus. Badia, ya. Mari kita melihat bagaimana kekristenan pertama sekali ialoken kalak karo. Engkai maka kalak karo 3 tahun misionaris erdahin melayani Ibuluh Awar. Tidak satu orang pun yang dibaptis, yang memberi diri untuk percaya kepada Yesus. 3 tahun. Ya. Karena begitu masuk dalam kekristenan, bagai kami katakan kalak Kristen, yang paling harus dilakukan adalah hidup kudus. Ya. Geluh badia, labanci seri ras donienda. Adi seri ngekam ras donienda. Tidak ada bedanya kita dengan dunia ini. Kai kemdu keistimewaan kita. Untuk apa jadi orang Kristen? Jadi anak dunia saja. Jadi orang-orang Kristen pada saat itu di teks kita merasa tekanan menjadi orang kudus itu sangat luar biasa, sangat melelahkan, sangat membebani sekali. Ya. Tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Labanci bagenda. Bukankah kita juga sering seperti itu? Ya, sidingi kalak rusur kita, kalak Kristen. Percuma. Tiap hari tempat baca Alkitab. Serayan kaya, pertua diakan ka, pandita ka, bagah. Ya. Tutus kelna ini bulang nape kalak Kristen. Bagah kangi ya kempuna. Sering sekali kita dilihat dari segi itu. Sehingga itu merupakan suatu beban jemaat pada waktu itu. Ya. Sehingga semangat mereka menjadi pudar, gak kan mampu mereka. Ya, kita juga sering diperhadapkan dengan situasi itu. Ya, kita sering diperhadapkan, bukankah kita sering merasa dibatasi karena kita adalah orang Kristen. Ya, kita terlalu banyak mempertahankan siapa kita, sehingga kita ketakutan, kelelahan untuk mempertahankan, ya, nilai kita, harga kita di mata orang lain. Ya. Apalagi orang karo ya. Gelar ngate kulang. Hidup kita lebih banyak tergantung dari penilaian orang lain daripada penilaian Tuhan tentang kita. Oleh karena itu kita bisa sakit ketika seseorang mengatakan kita padahal itu tidak. Karena hati dan pikiran kita itu sering sekali dipengaruhi oleh, ya, perkataan orang lain. Ya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat merasa tertekan. Apalagi ya, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Ya. Mereka tidak mengenal engkau karena engkau bukan berasal dari dunia. Itu menunjukkan ada perbedaan yang besar antara mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu menjadi beban tersendiri bagi mereka. Ya, itu menjadi beban bagi mereka. Ya, terlalu banyak, terlalu besar tuntutan untuk menjadi orang yang kudus, orang yang baik, orang yang berbeda dengan dunia ini. Ya. Sebagai pemikiran kita memang latih. Latih kalau siakap jadi kalak Kristene. Sebab gegeh tak si pakai. Untuk menjadi orang yang kudus. Ya. Untuk menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Labo banci. Kita memakai kekuatan kita. Orang yang memakai kekuatannya untuk menjadikan hidup mereka kudus. Untuk menjadikan diri kita kudus, tidak bisa kita pakai alat yang di dunia ini. Indikator nalaban sisi pakai besdonienda. Rajin ku gereja, mereka persembahan. Laban sisi ban ukurna. Di bata. Standarnya itu harus standar di bata. Dan seharusnya ini tidak menjadi beban. Sebab labo kita mementingkan nilai arah dunia dan nari. Maka kita igelari, maka gereja tak ikatakan gereja si berkembang. Gereja si jelit Roh Kudus. Ya. Tidak bisa orang lain dunia ini menilai bagaimana kekudusan, bagaimana kemajuan gereja. Karena alatnya bukan dari dunia, tapi itu dari Tuhan. Yang kedua, itu tadi adalah tantangan yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin anda perusul ke sidanami. Kenapa kita suam-suam kuku? Kenapa kita tidak bersemangat? Kenapa bagi-bagi saja kini tekentang gope 20 tahun, gope 30 tahun, bahkan gope 70 tahun. Si katakan diri kita adalah orang Kristen. Bagi-bagi saja lalap. Tidak ada gairah. Tidak ada semangat. Tidak ada sesuatu yang membanggakan kita. Kira-kira bersituasi tai bas paksenda kapnu. Kainge kapnu. Adi bancikin si pakai istilah bangga. Ya. Bangga itu sesuatu yang kita miliki yang membuat hidup kita merasa terpacu. Membuat kita bersemangat. Kira-kira apa yang membuat, apa yang kamu miliki, apa yang ada di hidupmu yang membuat kamu bangga menjadi anak-anak Tuhan? Apa yang dimiliki GBKP sehingga dengan percaya diri dia menyatakan bahwa 80 tahun GBKP Jayo. Apa yang mereka miliki? Apa yang ada di mereka? Jangan-jangan kita ini hidup lanai bolit surat-surata. Tidak ada lagi perayakan-perayakan kita. Bagai-bagai saja. Ugakari ku je. Kujakari ku je. Ya. Bagaimana nanti ya? Seperti itulah. Tanpa ada lagi semangat gairah kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Apalagi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi tabas paksenda. Ya, pandemi COVID begitu banyak mengubah sebenarnya pemikiran, karakter, dan cara-cara hidup kita. Bisa dengan sekejap banci saja lanai kita renander Bapa. Anak. Dengan waktu yang sekejap. Oleh karena itu kita tidak bisa sepele dengan pandemi ini. Ya, dengan situasi kita apa? Kai silit ibas kita. Apa yang kita miliki, apa yang menjadi membuat hidup kita terus bersemangat. Ya, dengan situasi kita. Ya. Adiyakap kami, ya,
Kalau kita kaitkan ini dengan minggu kita, 80 tahun GBK Benjayo. Bukankah ketika Allah masih berkehendak, bukankah ketika Allah masih memberkati kita, melindungi kita, kita tidak hanya berjuang, ya. Kalau pertama dulu 2020 awal tahun, ya Maret, pertama kita disuruh untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru karena pandemi ini. Rata-rata manusia, rata-rata orang itu hanya bergumul soal bagaimana nanti aku melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Apakah saya mampu? Misalnya dalam bidang ekonomi, kai-kari harus kuban. Dengan perubahan yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, ya, banyak sekali peluang-peluang itu hilang karena pandemi ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada banyak peluang-peluang kerja yang muncul justru dalam masa-masa pandemi ini. Kita masih memikirkan bagaimana kita melakukan kebiasaan baru, tidak bersalaman. Ya, selama ini kita bersalaman. Ya. Selama ini kita merasa canggung ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak salaman, kita tidak cipika-cipiki misalnya. Serasa tidak lengkap. Ini menjadi pergumulan. Ya. Serasa kita makin jauh dengan orang. Tapi saat ini persoalannya adalah bukan hanya sebatas bagaimana saya melakukan kebiasaan baru. Tapi bagaimana kita bisa bertahan dengan situasi kita. Ya. Kalau kita lihat penyebaran pandemi ini, dengan kamdu kita laban kena. Bisa saja besok, lusa. Ya, kalau hari ini teman kita, jemaat kita yang kena, kita tidak tahu kapan kita. Ya. Kalau dulu kita masih bertahan, bagaimana ekonomi kita bisa bertahan, tapi hari ini bagaimana diri kita, jiwa kita bisa bertahan. Itulah situasi yang kita alami. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, tidak seperti yang kita harapkan. Banyak sekali. Ya. Melalang kita, lasya kap dengar pas perdalanan gereja kita. GBKP 80 tahun. Kita bisa, ya ada jemaat-jemaat tertentu membanding-bandingkan dengan gereja orang lain. Di gereja Syah bagenda, di gereja ini begini. Kenapa kita tidak seperti sana? Yang lebih ekstrim, ya beberapa kali kita dengar. Ada beberapa jemaat khususnya anak-anak muda. Atas nama tidak mengerti bahasa Karo. Atas nama tidak berdampak. Ya, tata ibadahnya monoton, khotbahnya monoton. Ataupun cara organisasinya tidak baik. Dia meninggalkan GBKP. Tidak seperti yang mereka harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai bagi kita saat ini. Bagaimana kita tetap melakukan, tetap berjalan, tetap melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes ini. Dengan segala situasi yang ada. Bagaimana kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan mundur untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya, gereja kita harus tetap berkembang, bertumbuh. 80 tahun adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Adik kita misalnya, kuakap tidak semua anak-anak kita itu seperti yang kita harapkan. Anak-anak kita ada 2 atau 3, ada 4 anak kita. Melo bagi ukur ndukap ndukrina. Pasangan ta, mela bokap ndu bagi ukur takal. Engko pesi kelengi, lakatah nangatakan bujur. Engko pesi arahkan, salah kakapna. Dia merasa kita terlalu bagaimana. Ya. Engko pesi maklumi, ya. Kita selalu mengalah.
La si balas akap naka perbanla kita pang. Lo karya pang. Kenapa kita bertahan di sana? Lame bancing kap nusita dingken. Syukuri gua siakap pas, si tukur kai siakap mejile. Si daramika teman tang rana, bisa. Dengan situasi kita sekarang ini. Tapi kenapa kita tetap bertahan di sana? Ya. Sudah pasti. Kita kan keleng ateta. Kita kan sadari bahwa tidak mungkin Tuhan mempertemukan kita dulu. Masuk kita ibas perjabun secara kebetulan. Ya. Adi isi siakap merenda resada kita bas jabutar sendeharata res perbulangan ta. Perban silap di bata. Gua pe latih naring kap ndundalani kegeluhan perjabun. Silap sangi Tuhan ya, atau coba-coba. Kenapa kita bisa bertahan di sana? Karena kita sungguh menyadari bahwa Tuhan Dia melakukan segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak pernah coba-coba, tidak pernah setengah-setengah memikirkan kebaikan kita. Begitu juga dengan keluarga kita, begitu juga dengan anak-anak kita, pasangan kita. Kita bertahan di sana bukan karena apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, Dia mampu memenuhi. Lebih sering mereka tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Lebih sering kita kecewa, tapi kenapa kita bertahan? Kuakap labo perban lalit dalan na kiam kam, langarilit dalan nanggo kiam aku ya tedu. Bukan. Kesempatan untuk lari, kesempatan untuk meninggalkan itu ada setiap hari, setiap saat. Tapi coba kamu pikir, kenapa kamu bertahan? Kenapa kamu bertahan menjadi orang Kristen? Kenapa kamu bertahan di GBKP ini? Kalau ada yang merasa bahwa dia tidak bertumbuh di GBKP ini, tapi dia bertahan di sana, kenapa? Adi cungut-cungut ngalibuen kap ndus idah ndus silapayona. Ya, bagi jemaat ndai. Ya. Ada saja pengajaran-pengajaran, ya. Memang secara khusus jemaat pada waktu itu sangat terpengaruh yang namanya ajaran gnostik. Ajaran gnostik itu adalah ajaran yang sangat mengagungkan hal-hal yang berbentuk materi, berbentuk fisik. Itu ajaran gnostik. Sementara bagi orang-orang Kristen pada saat itu, yang paling baik itu adalah sesuatu yang berasal dari roh. Ya. Maka dunia dape, ya, karena dunia ini adalah materi, adalah fisik, jahat kapna. Dunia ini jahat. Sehingga mereka menunggu-nunggu kapan dunia ini berakhir. Apapun yang berbau dunia itu jahat. Ya. Mungkin ada kemiripan ya. Kita tidak mau ya memikirkan ataupun kita tidak mau membawa hal-hal tertentu ke dalam gereja. Misalnya merehakal siakap, apalagi bes kita bes gereja ta GBKP. Lakal siakap pas dicakapkan soal sen. Soal duit. Soal persembahan, itu gereja kita GBKP itu tidak terlalu menyinggung. Yang kedua, gereja ta merehakal siakap mencakapkan soal jabatan. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, mehangke kita mencakapkan, segan kita membahas itu, padahal hati kita terikat di sana. Ya. Padahal hati kita terikat di sana. Mepadin ngekap dusi cakapkan, mari kita berbicara soal uang, soal persembahan dengan benar, kita tidak menghindari topik itu. Mari kita membicarakan soal jabatan, kita tidak menghindari topik itu, tapi kita bahasakan, kita gali itu secara firman Tuhan. Daripada kamu dusi hindari-hindari, jengu kurta. Megati gereja pecah, perpulungan pecah, lakin kamu besi dua hal enandai.
Mereha kita cakapkan padahal jeng ukur ta itu yang berbahaya. Itu yang dialami oleh jemaat. Mereka sangat menolak hal-hal yang berbentuk materi. Ya. Dunia ini jahat padahal hati mereka diikat oleh dunia ini. Ini yang membuat kita suam-suam kuku lah bertumbuh ibas kini tekan. Sehingga kalau pemahaman kita benar tentang gereja, tentang firman Tuhan. Adikin keleng ateta ketika kita benar-benar hidup kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Pemahaman kita sudah benar tentang firman Tuhan. Seorang yang mandiri, ciri-ciri kalau si mandiri. Adik kami ngatakan secara umum ia adalah orang yang mandiri, itu adalah orang yang sudah selesai dengan keinginannya. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang yang mandiri. Dia sudah selesai dengan dirinya dalam arti dia sudah bisa ya membedakan mana keinginan Tuhan dan mana keinginan duniawi. Apa surah-surah di bata, apa surah-surah dunia. Dia sudah selesai dengan itu. Dan dia tidak terpengaruh. Dan hidupnya tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Adi aku harus min bagenda, aku harus min begiken. Nenari aku ngordahin, bagenda nenari pengorbananku. Harus aku ijai iban, bagai posisiku. Itu adalah orang yang tidak mandiri, orang yang tidak dewasa. Tapi orang yang mandiri, orang yang dewasa adalah orang yang sudah selesai dengan masalahnya sendiri. Orang yang sudah selesai dengan keinginan-keinginannya sendiri. Memang sebagai manusia, pertama gak mungkin kita lah sengget, ya, lah kecewa. Tapi justru ketika kita terkejut, ketika kita tidak seperti yang kita harapkan, disitulah iman kita bertumbuh. Kita tidak terlarut-larut. Kita tidak terlarut-larut dengan situasi itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan firman Tuhan, terus menerus, tetap bersemangat dengan situasi kita. Ya. Sirbahansa asa gundari la tading kendu di bata. Kam tetap menjadi warga GBKP. Labor kita kan adi lakari aku GBKP. Tah kuga-kuga lakari lit kalak singatur kenaku. Lalit sinampati aku. Lalit temanku Bandung enda. Adi bage dengang peraya kenta. Labo kita bertumbuh. Tapi kenapa kita bertahan hari ini? Di tengah jabu kita, di tengah-tengah keluarga kita, anak taman pasangan kita. Karena memang kita sadari bahwa Tuhan menempatkan kita di sana. Tuhan menempatkan kita di GBKP ini. Oleh karena itu sebagai orang yang mandiri, sebagai orang yang dewasa, dia tidak akan pernah meninggalkan sesuatu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pasangannya, meninggalkan gerejanya. Walaupun sesuatu itu tidak seperti yang dia harapkan, tapi dia akan masuk, dia akan memperbaiki, dia akan berjuang. Melebih sikap kap dua dilit kap du silapas bes GBKP bes perpulungan enda radu ras kita. Empolisa daripada pandang itu saja, daripada labrendu jalan keluar dan akhirnya akan pergi meninggalkan GBKP. Melebih sikap kak Ndu, mari kita bersama-sama memperbaiki. Ya, ketika kita memiliki persoalan, ya, lid masalah besjabu, ya, yang paling penting itu adalah jangan kita pergi ke manusia, tapi datanglah kepada Tuhan. Jangan cari tempat curhat yang lain. Di situ nanti rentan manusia, gua apa pelabog ia pangatakan sa kejelekan ta. Pasti nge kita ibelana. Adi aku bagi kamenan dekah kalau mau kutaringkan. Biar naring kaman bana, itu kata manusia. Tapi kata Tuhan, tidak ada cara, tidak ada jalan. Kamban sinadingkan, kai singgo berikan di bata. Itu adalah kedewasaan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu GBKP Jayo, mari kita nyalakan semangat kita. Semangat untuk terus diperbaharui.
oleh firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Daniel dalam teks kita. Dia senantiasa bertumbuh, bahkan dia bisa dibedakan dengan orang-orang yang memakan makanan yang disajikan oleh raja. Dia memiliki kualitas yang luar biasa. Itulah yang kita harapkan di GBKP. Gereja kita menjadi berkat. Gereja kita menjadi saluran berkat. Yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang benar-benar bertumbuh. Bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah sampai bagi kami. Tuhan senantiasa memberkati kami supaya kami secara terus-menerus bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menjadi jemaat yang mandiri, pribadi yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri. Sehingga ada banyak pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kami dan kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mendengarkan pujian dari pengurus Moria.
Terpujilah Tuhan melalui pujian yang sudah dinyanyikan oleh pengurus Moria. Sampai kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita persiapkan ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam kita memberikan ucapan syukur kita, Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sambil kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penerus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami sehingga pada saat ini kami sudah Tuhan layakkan untuk memberikan ucapan syukur kami. Syukur atas segala berkat, anugerah, kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon supaya apa yang sudah kami persembahkan, Tuhan berkati sehingga gereja-Mu boleh memakai setiap persembahan ini untuk kebaikan kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan gereja kami. Segala berkat yang masih Tuhan percayakan, yang masih tinggal bagi kami, Tuhan juga memberkati kami, supaya kami bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat semua kami jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, dan Tuhan juga tetap memberikan semangat bagi kami. Setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa hadir berkati, supaya setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu menghasilkan rejeki, kemurahan tangan Tuhan, membuat rejeki yang Tuhan berikan akan kami pakai untuk kebutuhan kami, dan kami juga mendapat kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa buat setiap program dan kegiatan-kegiatan gereja, baik kegiatan rutin yaitu ibadah minggu, PJJ, PA, tim doa, paduan suara, dan semuanya. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, supaya tetap mampu melakukan kegiatan-kegiatan gereja ini tanpa dibatasi oleh situasi pandemi. Berikan tetap semangat kepada kami, supaya kami tetap beroleh hikmat dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak dekat dengan Tuhan dan tidak bersekutu karena pandemi ini. Biarlah hikmat dari Tuhan memampukan kami untuk senantiasa tetap hadir dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kami berdoa secara khusus dengan musyawarah warga sidi jemaat yang sebentar lagi akan kami lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan memberkati kami, khususnya orang-orang yang
harus hadir untuk mengevaluasi dan memberikan laporan-laporan kegiatan sepanjang tahun 2020. Tuhan memberkati supaya musyawarah sidi anggota jemaat kami ini pun boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit karena terpapar COVID-19. Kami berdoa buat saudara kami Putri Sion Bru Ginting, Naomi Bru Tarigan, Aruna Purba, Hendra Ginting, Nande Ronald Surbakti, Naras Bapak Emma Sembiring. Tuhan senantiasa bekerja melalui obat, melalui isolasi yang mereka lakukan di rumah. Tuhan memberkati setiap makanan yang mereka konsumsi. Tuhan ubahkan itu menjadi vitamin, menjadi obat yang mereka butuhkan. Tuhan senantiasa menemani, memberikan semangat supaya mereka juga tidak jenuh, tidak bosan dengan situasi pemulihan kesehatan yang harus mereka lakukan. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami Bapak Emma yang saat ini harus dirawat di rumah sakit. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuhnya supaya dia juga bisa bertahan. Dia tetap semangat menjalani proses pemulihan yang dilakukan di rumah sakit. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kau bekerja dan Engkau senantiasa menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam minggu ini walaupun situasi pandemi, mereka masih setia untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati saudara kami Pertua Bapak Afiel Sinuraya, Bapak Sopi Barus, Praja Tarigan, Prama Tarigan, Rizky Tarigan, Diaken Nande Rendi Ginting, Cindy Bru Ginting, dan saudara-saudara kami yang tidak menyebutkan nama mereka. Berkati saudara-saudara kami ini, kami yakin dan percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Tapi kami senantiasa mendapatkan kelegaan dan kecukupan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa dalam 1 minggu ini jemaat kami Ferry Kurniawan Tarigan, Nande Jericho Tarigan, Nora Nande Jacqueline Bangun, Abigail Arin Bru Tarigan, Diaken Nande Rendi Ginting, Bapak Alvaro Sembiring, Bapak Gita Ginting, keluarga Bapak Fernando Sembiring, mendapatkan tambahan umur dan tambahan umur dalam pernikahan. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini. Biarlah melalui bertambahnya usia mereka, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teduh. Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh,
Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah pelaku firman yang telah engkau terima, dan pergunakanlah kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan untuk mendukung perjalanan gereja Tuhan. Jadilah engkau jadi bagian tubuh Kristus untuk meneguhkan engkau melakukannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan engkau. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita sudah berjalan dengan baik. Mari kita saat ini saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua.